Kadang-kadang kita menuju ke satu kantor untuk mengurusi urusan-urusan yang diwajibkan oleh negara. Kita harus ada SIM, kita harus ada STNK, kita harus ada KTP, kita harus ada BPJS, kita harus ada ini, ada itu, ada macam-macam disuruh. Akte kelahiran harus buat, kalau enggak tidak dianggap lahir. Subhanallah. Apa yang terjadi jemaah melakukan Allah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah subuh yang Allah muliakan insya-Allah di dunia dan di akhirat. Kita masih menyambung pembahasan seputar perbuatan yang menyebabkan balasan yang sama di dunia dan di akhirat. Di pertemuan kita sebelumnya, kita telah membahas salah satu janji Allah dan Nabi. Barang siapa yang menolong saudaranya Muslim atau meringankan beban sesama Muslim, maka Allah akan menolongnya di waktu yang berbeda, dengan cara yang berbeda, tapi dengan perbuatan yang sama. Dan ini berdasarkan ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita meringankan beban saudara kita, maka besok di hari yang lain Allah akan ringankan beban kita. Dan bahkan Allah ringankan kita di akhirat nantinya insya-Allah. Kita akan sambung perbuatan berikutnya yang mendapatkan balasan yang sama dari Allah, yaitu barang siapa yang mempersulit kehidupan sesama Muslim, maka Allah akan mempersulit hidupnya di dunia dan di akhirat. Kembali kita mendengarkan janji Allah dan Nabi melalui salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abi Sirmah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, man darra musliman darrahu Allah, barang siapa yang memberi mudarat kepada seorang muslim, maka Allah akan memberi mudarat kepadanya. Wa man syaqqa musliman syaqqallahu alaihi, barang siapa yang mempersulit urusan seorang muslim, maka Allah akan mempersulit hidupnya. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi dengan derajat yang hasan. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kalau sudah mengatakan sesuatu, maka perkataannya semuanya berdasarkan izin dan keterangan dari Allah. Dan kali ini Nabi mengatakan bahawa barang siapa yang memberi mudarat kepada seorang muslim, maka Allah akan memberi mudarat kepadanya di hari yang lain, di waktu yang lain, mungkin dengan cara yang berbeda, tapi tujuannya sama, yaitu mempersulit. Barang siapa yang membuat kehidupan seorang muslim terasa susah, maka tunggulah Allah akan membuat susah hidupnya. Ketika kita masih berkuasa
dan kita merasa bahawa kekuasaan itu seakan-akan tidak hilang, lalu kita membuat peraturan-peraturan yang membuat Muslim susah. Tunggu waktunya ketika kita tidak lagi berkuasa. Tunggu waktunya ketika kita dalam keadaan sudah cocok untuk disusahkan oleh Allah, maka Allah akan susahkan di dunia dan di akhirat. Kalau Allah tidak susahkan di dunia, Allah susahkan di akhirat. Jemaah melakukan Allah, kalau kita memperhatikan benar-benar tentang siapa Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala, lihatlah bagaimana Allah meringankan segala hidup kita. Allah tidak mempersusah hidup kita. Ketika Allah menitipkan janin di dalam alam rahim, Allah tidak menyusahkan rahim. Allah juga tidak menyusahkan janinnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita tanpa harus kita berusaha. Apa yang dimakan oleh ibu kita, itulah makanan kita. Jadi Allah tidak ciptakan hamba dari awal untuk kemudian dipersusah. Nah, kalau kemudian ibunya merasa susah, Allah ganti dengan pahala yang berlimpah yang dijanjikan Allah di akhirat nantinya. Setelah kita lahir, adakah beban syariat untuk kita? Tidak ada. Allah maafkan kita terus-terusan sampai kita mengetahui siapa diri kita. Kita ini baru diberikan syariat oleh Allah, baru dibebankan syariat ketika sudah sampai waktu baligh. Dan itu waktu kita sudah mulai mengetahui siapa diri kita. Sebelum itu apapun yang kita lakukan, Allah maafkan, tidak mengapa, tidak mengapa. Bahkan dosa besar pun tidak ditanggung oleh seorang anak yang belum baligh. Tidak ada beban. Kita kencing di mana saja, tidak berdosa, tidak menyusahkan kita. Tapi yang susah orang yang kita kencingi tentunya. Jadi kalau kita ini hidup aman begitu saja, keluar di waktu pagi hari dari rumah, ketika kita sudah mencapai umur-umur yang mengetahui siapa diri kita, Allah Subhanahu wa taala ketika kita keluar dari rumah, semua syariat berlaku sesuai dengan kemampuan. Allah Subhanahu wa taala menyuruh salat. Tapi ketika keadaan kita tidak mampu salat, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan silahkan bagaimana yang bisa. Yang tidak mampu berdiri, duduklah. Yang betul-betul tidak mampu duduk, berbaringlah. Yang benar-benar tidak mampu berbaring, telentanglah. Yang tidak mampu telentang, lakukan dengan bahasa isyarat. Yang tidak bisa dengan bahasa isyarat, niatkan di dalam hati bahawa sedang salat. Fikirkan di dalam hati tentang gaya salat. Tidak mampu juga, lakukan bagaimana yang mampu, kata Nabi. Tidak mampu juga, sudah saatnya disalatkan. Tidak ada satu pun kemudaratan yang Allah beri. Ketika kita keluar dari rumah, berjalan melebihi 90 km, maka Allah buat syariat. Bagi mereka yang terasa susah dalam perjalanan, Allah ringankan. Boleh pilih, mau salat qasar dengan memendekkan salat yang 4-4 menjadi 2 rakaat, atau mau mengumpulkan salat, mau jama' takhir, mau jama' takdim, silakan pilih kalau perjalanan sudah melebihi perjalanan 90 km. Allah mudahkan segala-gala. Jemaah melakukan Allah, ketika kita menghadapi hari-hari puasa, tidak mampu untuk berpuasa karena sesuatu yang menyebabkan uzur kita, sakitkah, atau orang-orang yang menyusui, atau hamil, atau melahirkan. Apa kata Allah? Barang siapa yang sakit, au ala safarin, man kana minkum maridan au ala safarin, barang siapa yang sakit atau sedang dalam perjalanan, dia tidak mampu untuk berpuasa, fa'iddatum min ayamin ukhar, gantilah di hari yang lain. Orang disuruh bayar zakat, tapi tetap syaratnya adalah kemampuan. Mampu bayar, tidak mampu tidak mengapa.
Orang disunnahkan berakikah, syaratnya kembali kepada kemampuan. Mampu akikah, kalau tidak mampu tidak mengapa. Tunda akikah kapan yang mampu, tidak bermasalah. Orang berwuduk tidak bisa kena air, tidak mengapa kata Allah. Kalau tidak bisa kena air, gantilah dengan debu. Tidak bisa juga kena debu, solatlah saja. Nanti setelah selesai urusan uzur itu, gantilah solatnya kapan waktu sudah boleh kena air dan kena debu. Subhanallah, ini syariat Allah. Allah yang maha perkasa, Allah yang maha agung, Allah Al-Jabbar yang berhak memaksa hamba, tapi ternyata meringan-ringankan hidup kita. Serba meringankan. Kita buka mata kita untuk bisa melakukan syariat. Allah sediakan air. Allah ringankan, Allah sediakan air. Allah turunkan dari langit, atau Allah tumbuhkan, Allah munculkan dari alam, dari bawah bumi. Kita bisa mendapatkan air dari bawah, dari atas, untuk kita melakukan amal kita. Allah sediakan matahari untuk membuat kita bisa berjalan dengan tenang. Bumi terang benderang, biar tahu mana kantor, biar tahu mana isteri orang, mana isteri kita. Jadi Allah perlihatkan keterangan itu. Ketika di malam hari, Allah gelapkan dunia agar orang-orang yang sudah lelah di alam yang terang itu bisa beristirahat, bisa tidak diganggu lagi. Kalau kita merasa kepanasan, Allah ciptakan angin untuk membuat kita terasa ringan. Lalu Allah izinkan kita berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Allah tundukkan laut, Allah tundukkan danau, Allah tundukkan sungai agar kita bisa mengapung di atasnya. Allah ringan-ringankan urusan. Kalau bukan karena izin Allah, sungguh pesawat yang beratnya 150 ton tidak akan mampu mengudara. Kalau bukan karena izin Allah menundukkan angin, sungguh tidak ada besi yang bisa berjalan di atas udara. Allah tundukkan. Untuk apa? Untuk hambanya, untuk meringankan urusan hambanya. Ini gaya Allah kepada hamba. Dia yang ciptakan, Dia yang besarkan, Dia yang hidupkan, Dia yang meringankan, Dia pula yang memberi pahala berlimpah-limpah agar kita masuk surga. Lihatlah gaya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah kemudian memunculkan gaya itu pada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kalau sudah diadukan oleh sahabat tentang suatu perkara, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai meringan-ringankan. Maka keluarlah bahasa Nabi, yassir wala tu'assir, ringankan dan jangan persulit, kata Rasulullah. Maka semua sahabat hidup dalam keadaan walaupun mereka memberatkan diri untuk menjalankan syariat, tapi ketika mereka tidak mampu, Nabi selalu membuat keputusan untuk meringankan mereka. Ketika ada salah seorang sedang berada dalam sebuah perjalanan, lalu kemudian malamnya dia dalam keadaan terluka, kepalanya terkena batu sehingga terluka dan lumayan parah. Dan kebetulan malam itu ketika dia tidur di tengah perjalanan itu bersama sahabat yang lain, sahabat ini bermimpi, mimpi basah, sehingga menyebabkan dia wajib, dia harus mandi junub keesokan harinya. Dan besok subuhnya dalam keadaan cuaca yang sangat dingin, kerana di Arab sana ada dua cuaca yang ekstrim, iaitu terlalu panas atau terlalu dingin, asy-syita' was-sayf. Sahabat ini bertanya ke sahabat yang lain, bagaimana keadaanku untuk solat subuh? Sedangkan aku, kalau seandainya aku mandi, berbahaya bagi luka di kepala aku, tapi aku harus menjalankan solat subuh. Sahabat yang lain mengatakan, kami tidak mendapatkan pilihan kecuali memang engkau wajib mandi. Dan apa yang terjadi? Akhirnya dia mandi. Ketika mandi, tiba-tiba meninggal dunia. Karena air ternyata memberi efek pada lukanya yang menganga. Dan akhirnya pulanglah sahabat ini ke Madinah, melaporkan kasus itu ke Rasulullah. Rasulullah langsung mengatakan, siapa yang tadi memberi nasihat untuknya wajib mandi, maka dia bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dia cukup hanya bertayamum, tidak perlu harus mandi junub. Tayamum bisa menggantikan mandi junub. Rasulullah kemudian mengeluarkan sabda-sabda tentang meringankan urusan. Ketika salah seorang
dari penduduk Madinah, miskin sekali, tapi kemudian terjebak di dalam sebuah jebakan dosa, iaitu berhubungan suami isteri di tengah Ramadan, di siang hari Ramadan. Lalu dia melaporkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan itu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi pilihan sesuai dengan Al-Quran. Rasulullah mengatakan, apakah engkau mampu membebaskan budak? Kata dia, aku tidak mampu ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, berpuasalah 2 bulan berturut-turut. Kata dia, aku pun tidak mampu ya Rasulullah. Tidak mampu ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, kalau begitu berilah makanan 60 orang miskin. Kemudian dia juga mengatakan, akulah yang paling miskin ya Rasulullah. Kalau kita posisi di masa Rasul, kalau kita seandainya kita yang Rasul, kita akan mengatakan menyonyo pihang ke pebut ke ajak gede. Tapi Rasulullah kemudian tersenyum, lalu dia mengambil kurma di rumahnya dan kemudian dia memberikan kepada orang ini ada kurma, bagikanlah. Tapi kemudian dia mengatakan, akulah yang paling miskin di kampung itu ya Rasulullah. Rasulullah kembali tersenyum mengatakan, kalau begitu makan sajalah untukmu. Masya Allah. Yang seharusnya menjalankan sesuatu yang sulit, tapi diringankan oleh Rasulullah karena ada sesuatu yang membuat dia tidak mampu. Inilah sebenarnya gaya hidup kita. Inilah sebenarnya yang disuruh dalam agama. Jangan buat sulit kehidupan orang lain. Ketika kita mampu meringankannya, ringankan. Maka ada muncul satu statement, kalau bisa dibuat susah, kenapa harus dimudahkan? Ini apa slogan orang-orang yang galak bersusah kau. Kalau bisa dipersulit, kenapa harus diringankan? Maka muncullah orang-orang ini, ketika mereka berkuasa, maka mereka mulai merusak kehidupan Muslim dengan menyusah-nyusahkan hidup. Dan itu terjadi dalam semua perkara. Mulai dari kenegaraan, perekonomian, kesehatan, keamanan. Semua prinsip untuk menyusahkan orang lain kadang-kadang muncul bagi mereka yang kadang-kadang tidak sadar bahawa Allah akan membalas kesusahan itu. Sederhana, kadang-kadang kita menuju ke satu kantor untuk mengurusi urusan-urusan yang diwajibkan oleh negara. Kita harus ada SIM, kita harus ada STNK, kita harus ada KTP, kita harus ada BPJS, kita harus ada ini, ada itu, ada macam-macam disuruh. Akte kelahiran harus buat, kalau enggak tidak dianggap lahir. Subhanallah. Apa yang terjadi jemaah melakukan Allah? Ada orang-orang yang lupa kalau dia menyusahkan orang, Allah akan menyusahkan dia di hari yang lain. Apa yang dia lakukan? Dia persulit. Yang seharusnya kita bisa dapatkan urusan dengan mudah, yang seharusnya 5 menit bisa selesai, yang seharusnya hanya cukup isi formulir dengan beberapa data yang memang dibutuhkan, tapi kemudian dipersulit. Dibuat ini, disuruh itu, ambil ini, ambil itu. Ada yang datang kadang-kadang dari pelosok desa, harus mendatangi kantor di tengah kota, berjalan saja sampai beberapa jam sampai ke sana, kemudian dibuat macam-macam. Ada yang dibilang tidak ada belangko, padahal belangko ada, tapi sengaja dibuat tidak ada belangko. Tujuannya apa? Supaya orang ini mau membayar belangko. Dan ujung-ujungnya semua orang berjalan dari pintu samping. Nuruh talung ta'an. Ini ada uang 100.000. Padahal mereka punya gaji untuk membuat itu. Tapi sengaja mengambil yang haram, lalu mencampurkan dengan yang halal. Maka semua orang akhirnya mengambil jalan pintas, menemui calo, menemui orang-orang samping. Padahal calonya orang nyanyi kan? Orang itu juga, dia persulit hidup kita agar mereka mendapatkan harta. Subhanallah. Inilah gaya hidup. Inilah gaya hidup. Tidak seharusnya kita hamba saling menyusahkan sesama kita. Yang menciptakan kita saja tidak menyusahkan kita, apalagi kita tidak saling cipta. Kita tidak saling cipta, tidak ada jasa kita dalam urusan menghidupkan saudara kita, tapi dipersulit urusan. Makanya hal-hal begini itu perlu dipertimbangkan kembali. Kecuali memang yang layak dipersulit, itu wajar. Jadi kalau orangnya memang tidak mau melakukan apapun, sehingga dia memang layak dipersulit atau dia mempersulit dirinya sendiri, itu wajar kita bertahan di atas prosedur. Tapi yang seharusnya ringan, tapi kita persulit, itu yang dimaksud dosa. Itu yang dimaksud kita akan mendapatkan hal yang sama. Jemaah melakukan Allah, kadang-kadang kehidupan ini bergulir dalam dunia
rumah tangga. Ada suami ketika terjadi huru-hara dalam rumah tangganya, dia mempersulit kehidupan istrinya dengan cara tidak mau diceraikan. Ini ribut setiap hari. Tapi kemudian setelah dia menzalimi istrinya, contohnya dia tidak beri nafkah, dia memukul istri, lalu kemudian ketika istrinya memohon diceraikan saja daripada diperlakukan begini, biasanya suami yang memang tidak berilmu, tidak beragama, itu akan mengatakan, Han, menyoceri hangku cerikah? Saya tidak akan menceraikan kamu. Kalau mau urus sendiri cerai. Padahal dia sudah tidak kasih nafkah, tapi kemudian dia tidak mau lepaskan istrinya hanya untuk menyiksa istri. Supaya dia tidak bisa nikah dengan orang lain dan supaya dia terus-terusan tersiksa di dalam kezalimannya. Maka muncullah para suami sebahagian yang tidak mau menceraikan istri, tapi dia pun tidak mau melakukan kewajiban sebagai suami. Jadi istrinya disuruh luntang-lantung begitu saja, sehingga tidak tahu mau buat apa. Diceraikan tidak, diberi nafkah tidak. Padahal kalau dia ceraikan, biarkan dia dengan suaminya yang baru. Mungkin dia mendapatkan suami baru lebih baik daripada suaminya yang lama, tapi dipersulit urusannya. Kalau pengadilan agama, pengadilan syariat, itu wajar mempersulit urusan ini agar mendapatkan bukti. Kadang-kadang laporan istri ke pengadilan syariat mengatakan dia dipukul, dia ini, dia itu. Itu pengadilan syariat memang harus mencari bukti dulu. Tidak boleh menjatuhkan vonis fasakh sampai mendapatkan bukti. Maka diminta surat visum. Mana surat dari doktor yang menunjukkan pernah dipukul, di bahagian mana yang lembam, ada tidak yang sudah tulangnya bengkok, atau ada tidak bukti bahawa tetangga pernah melihat bertengkar, dipukul di depan pintu pagar, diseret, kemudian dimasukkan ke dalam parit. Macam-macam bisa terjadi. Itu diminta data. Itu wajar untuk supaya tidak meringankan urusan cerai bercerai. Tapi kalau kemudian suami sudah tahu dia menzalimi istrinya, sengaja tidak menceraikannya agar istri hidupnya susah, ini semua adalah yang dimaksud oleh Allah. Maka model yang hidup begini, nanti lihatlah, tunggulah waktunya. Allah akan mempersulit hidupnya di dunia dan di akhirat. Dipersulit oleh Allah. Seandainya kita dipersulit hidup kita di akhirat, sungguh celakalah kita. Karena pada hari itu yang bersenang-senang adalah orang-orang yang dihisab dengan hisab yang ringan. Makanya Allah mengatakan, wa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Orang-orang yang diberikan kitab dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih, barang siapa yang diberikan kitab di belakang punggungnya, maka mulailah kehidupan yang susah dia mulai dapatkan. Dia akan berteriak, fasawfa yad'u subura, dia berteriak, dia merasa susah, diberdirikan di padang mahsyar, di bawah terik matahari, tidak ada perlindungan. Disitulah kita menyesali tentang kenapa kita pernah mempersulit orang lain. Maka jemaah melakukan Allah, berhati-hatilah dengan janji Nabi bahawa jangan sampai kita mempersulit kehidupan orang sehingga Allah mempersulit kehidupan kita. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah renungan bagi kita untuk bekerja, berjalan dalam dunia apapun, jangan persulit kehidupan sama muslim selama masih bisa diringankan dan wajar untuk diringankan, ringankanlah. Semoga Allah ringankan kita di dunia dan di akhirat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.